Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Pastinya sehat dan luar biasa. Kak Dewi sangat suka cita hari ini adik-adik, karena melihat adik-adik semangat di dalam mengikuti ibadah online sekolah minggu. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya. Nah adik-adik, mari kita berikan yang terbaik pada pagi hari ini. Kita akan mulai sekolah minggu kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari sama-sama lipat tangan, tutup mata adik-adik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik semuanya semangat untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita mulai. Mari
waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Pimpin kami Roh Kudus untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik semuanya sehat-sehat dalam lindungan Tuhan.
Oke, hari ini kita langsung aja masuk ke firman Tuhan karena teman kita sudah berdoa untuk kita. Kita sudah mendengarkan pujian penyembahan dari dibawakan oleh Kak Dewi dan juga sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Oke, hari ini kita belajar tentang Henok diangkat hidup-hidup ke surga oleh Allah. Oh bisa ya? Henok nggak mati dulu baru ke surga ya, adik-adik? Ya bisa lah, kan suka-sukanya Tuhan. Karena kita semua milik Tuhan, termasuk Henok. Kok bisa ya? Henok diangkat hidup-hidup oleh Allah ya, adik-adikku? Siapa yang tahu? Kok bisa ya? Kenapa ya? Nah, adik-adik tahu nggak? Kita mau belajar sama-sama. Henok diangkat oleh Allah hidup-hidup ke surga karena Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya, kekuatannya adik-adikku, bahwa Allah adalah Allah buat orang yang hidup, bukan Allah buat orang mati saja. Kan biasanya kan kalau orang sudah meninggal, kata orang-orang kan, si A setelah meninggal dia ke rumah Bapa ke surga. Tetapi Henok tidak loh. Henok dia langsung berangkat hidup-hidup ke surga. Nah, ini bukan aku yang ngomong. Alkitab berkata. Alkitab berajarkan kita semua begitu. Di dalam Kejadian pasal yang ke 5 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke 24. Adik-adik saya bacakan buat kita semua. Jadi Jared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Jadi adik-adik kita tahu bahwa Henok ini adalah keturunan dari Adam. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memberanakan siapa? Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memberanakan Metusala dan ia memberanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Wow, lama, 365 tahun adik-adikku hidup Henok. Nah, lalu kenapa? Kita lihat yang tadi ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab telah diangkat oleh Allah. Jadi kakeknya, bapaknya, wujudnya mereka meninggal. Tetapi Henok tidak meninggal secara fisik. Karena langsung diangkat oleh Allah hidup-hidup. Tidak mati secara fisik. Nah, kenapa begitu? Alkitab berkata adik-adikku bahwa Henok itu bergaul karib dengan Allah. Nah, kakak biasa kan ceritakan kalau orang bagaimana cara bergaul karib dengan Allah. Yuk adik-adik. Yang pertama harus baca firman berdoa. Kedua, kita harus baca firman Tuhan. Nah, ketiga, kita harus juga dengar-dengaran orang tua. Kalau anak-anak takut akan Tuhan, pasti anak-anak takut akan Tuhan, berarti pasti dengar-dengarkan orang tua. Bahkan juga selalu mengucap syukur dalam segala hal, mau ujian, mau makan, mau tidur, mau bangun, tetap berdoa. Nah, Henok adalah orang yang takut akan Tuhan dan bergaul karib dengan Allah. Adik-adik, kok kenapa ya Henok itu diangkat langsung oleh Allah ya? Nah, ternyata Henok itu bergaul karib dengan Allah dalam waktu yang lama. Jadi 365 tahun itu Henok dia bergaul karib dengan Allah. Berdoa, mengucap syukur, pokoknya percaya sama Tuhan, apapun yang dia kerjakan percaya sama Tuhan, takut akan Tuhan.
Nah, makanya Henok tidak mengalami kematian secara fisik. Dan dia langsung diangkat hidup-hidup oleh Allah karena Allah mengasihi dia. Ya. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang bergaul dengan Allah pasti disayang oleh Tuhan. Nah, makanya kita harus bagaimana bergaul dengan Tuhan. Pertama, adik-adik kan masih kecil, jadi bergaul sama Tuhan itu adalah kita berdoa, mengucap syukur atas berkat-berkat, kepintaran yang Tuhan berikan, kekuatan, dan juga kesehatan, dan juga bapak mama yang baik yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Makanya kita harus mengucap syukur. Adik-adikku, kenapa sih Henok itu diangkat langsung oleh Allah? Karena Henok menaruh harapan yang besar terhadap Allah. Artinya adik-adikku, Henok itu beriman kepada Tuhan. Dia yakin, dia percaya, baru dia menjalankan perintah-perintahnya. Dia imani kepada Tuhan. Lalu dia tidak meninggalkan selama berapa tahun tadi adik-adikku, selama 360 tahun itu bergaul karib dengan Allah. Karena dia yakin, dia imani bahwa Allah adalah memiliki semuanya. Nah, memiliki semuanya, berkat, uang, ya, kesehatan, kepintaran, semuanya, mobil, pokoknya semuanya lah Tuhan memiliki semuanya. Jadi Henok itu menaruh harapan yang besar terhadap Allah, adik-adik. Artinya adalah Henok beriman kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 berkata begini adik-adikku, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, sebelum Henok itu diangkat hidup-hidup oleh Allah, bahwa Henok itu menyaksikan bahwa Henok berkenan, percaya, dan menaruh harapan kepada Allah. Makanya Henok tidak mati secara fisik. Henok langsung diangkat oleh Allah hidup-hidup. Jadi adik-adikku, Henok itu sebelum terangkat atau dia sebelum mengangkat memperoleh kesaksian bahwa Allah berkenan kepada Henok. Nah, pernah di dalam kejadian yang di dalam Injil Markus berkata begini, pada Yesus Tuhan berkata, dialah aku yang anakku yang kukasihi, inilah anakku yang berkenan. Allah berkata kepada Yesus. Nah, di dalam perjanjian lama mengatakan bahwa Henok di dalam Ibrani berkata bahwa Henok itu berkenan kepada Allah, adik-adikku. Adik-adikku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Nah, kenapa? Karena iman Henok itu lebih besar. Iman Henok itu tidak dikoyakkan terhadap Tuhan. Makanya dia menyaksikan Tuhan berkenan kepada Henok. Lalu Allah mengangkat Henok secara hidup-hidup, tidak mati. Hebat kan? Adik-adik. Nah, kok bisa ya Henok itu sungguh-sungguh diangkat, lalu sudah diangkat sudah tidak ada lagi. Karena Allah punya rencana dan Allah punya tempat sudah siapkan buat Henok, lalu diangkat dan Allah menempatkan Henok di tempat khusus. Nah, lalu kenapa demikian? Allah berkenan kepada
Henok kenapa adik-adikku? Karena Henok itu sungguh-sungguh mencari Allah. Artinya tidak main-main. Nah, makanya Kak Ernest selalu berkata, kalau lagi ibadah jangan boleh main-main. Harus kita sungguh-sungguh. Kalau berdoa tetap sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main. Adik-adikku, karena Henok itu sungguh-sungguh mencari Allah. Tidak pernah main-main. Makanya Henok diperkenan oleh Allah dan langsung diangkat oleh Allah. Adik-adikku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 tadi ayat yang ke-6, bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Adik-adik, tidak ada keyakinan, pasti orang tidak berkenan kepada Allah. Kalau adik-adik kalau nggak yakin, kalau nilainya nggak bagus, pasti adik-adik nggak belajar. Tetapi kakak mau bilang bahwa adik-adik yakin bahwa adik-adik itu belajar, biar dapat nilainya bagus, pasti belajar dengan baik. Henok juga begitu. Henok mendapatkan tempat yang terbaik. Henok berkenan kepada Allah, makanya Henok sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Adik. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, firman-Nya berkatakan adik-adik, Allah memberikan berkat atau ubah kenapa? Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh yang mencari Allah. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Allah, tidak main-main. Nah, adik-adik kalau main-main pasti nggak dapat apa-apa. Adik-adik kalau belajar, kalau main-main terus pasti nilainya tidak bagus. Tapi kalau adik-adik sungguh-sungguh belajar, kakak yakin 100% bahwa adik-adik bisa dapat nilai yang bagus. Nah, adik-adikku, Henok mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Akhirnya dia mendapatkan Allah dalam hidupnya, tidak mengalami kematian, langsung diangkat oleh Allah. Adik-adikku, jadi Henok itu memiliki kesaksian hidup. Kesungguhan hati Henok mencari atau bergaul dengan Allah, adik-adikku, maka Henok mendapatkan keistimewaan, yaitu Henok diangkat oleh Allah hidup-hidup, artinya tidak mengalami kematian secara fisik. Ya, adik-adik, kesungguhan hati Henok tidak main-main. Akhirnya Henok diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup, tidak mengalami secara fisik seperti biasanya banyak orang yang mengalami di dalam dunia ini. Adik-adikku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena kita ini ciptaan Allah, anak-anak Allah, maka kita juga harus taat kepada Tuhan. Sama seperti kita yakin bahwa pasti Bapakku akan memberikan hadiah yang terbaik buat kita, maka kita dengar-dengaran kepada orang tua. Dan juga hal yang sama, adik-adik, kita harus percaya sama Tuhan. Karena sungguh-sungguh Henok sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, sehingga adik-adikku Henok itu bergaul karib dengan Tuhan, dan juga Henok juga memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Nah, Henok juga tidak main-main mencari Allah, dan juga Henok itu memiliki kesaksian yang hidup. Artinya kesaksian hidup itu dia percaya, dia yakin, dia lakukan apa yang Tuhan mau. Adik-adik, nah adik-adikku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini saya percaya bahwa adik-adik kalau mendengarkan firman Tuhan dan simak baik-baik, pasti adik-adik tahu. Dan tugasnya di bawah ini adalah, tulislah ada beberapa alasan Allah untuk mengangkat Henok hidup-hidup ke surga. Tulislah
tulislah ada beberapa alasan Allah untuk mengangkat Henokh hidup-hidup ke surga. Adik-adik, nah, yang pertama, Henokh bergaul karib di dalam Allah dalam waktu yang lama. Ulang lagi, Henokh bergaul karib di dalam Allah dalam waktu yang lama. Yang kedua, Henokh beriman terhadap Allah. Henokh tidak beriman kepada siapa-siapa, tetapi kepada Allah. Yang ketiga, Henokh berkenan kepada Allah. Ada di atas, tapi kakak sengaja bikin begini karena biar adik-adik perhatikan dan tuliskan. Yang keempat, Henokh memiliki kesaksian hidup dan firman Allah. Oke, kakak ulang lagi. Tulislah beberapa alasan Allah untuk mengangkat Henokh hidup ke surga. Yang pertama, Henokh bergaul karib di dalam Allah dalam waktu yang lama. Yang kedua, Henokh beriman terhadap Allah. Yang ketiga, Henokh berkenan kepada Allah. Yang keempat, Henokh memiliki kesaksian hidup dan firman Allah. Sampai di sini dulu buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau mengajar kami untuk kami bergaul karib dengan Tuhan, supaya kami memiliki atau mendapatkan hal-hal yang indah dalam hidup kami, karena melalui kasih-Mu. Sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa pagi hari ini, biarlah Engkau berkati anak-anak sekolah minggu, yaitu terutama anak-anak kelas hop. Engkau berkati orang tua mereka untuk menjaga mereka, dan juga dalam pergaulan mereka. Tuhan Yesus, tolong mereka, jaga mereka dalam keadaan virus corona ini, Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak sekolah minggu satu persatu, guru sekolah minggu, bahkan juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang begitu mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan ucapan syukur kami alatkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang kami kenal, dan kami mengasihi Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk kami beriman kepada Tuhan, dan juga kami terus sungguh-sungguh melakukan perkara-perkara yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah hidup kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, puji nama-Mu. Amin.